Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CVT dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan malam hari ini ya, malam yang berbahagia di Sabtu malam Minggu ya, di info harian, semuanya semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerahkan hati dan pikirannya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang topik-topik menarik ya. Topik menarik dari pencarian Google ya. Sudah banyak sekali yang exchange di Indonesia seperti Indodax, ada Pintu ya, Pintu. Selain itu ada juga dari CoinGecko ya, banyak sekali ya berita-berita dari exchange Pintu ya, Indodax sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang Bitcoin. Artinya apa, sahabat? Mereka sudah paham kalau Bitcoin ini akan menjadi mata uang digital yang fantastis harganya. Bisa-bisa nanti di masa depannya akan melebihi dari Bitcoin ya, karena ini memang dipakai oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Kemudian utilitasnya sangat tinggi ya, sangat kuat, ekosistemnya juga kuat, dan ini benar-benar akan menjadi mega project ya. Teman-teman berbahagia yang ikut network ya. Oke, di sini teman-teman ada Pintu. Ya, di sini Pintu. Kita coba membaca, sahabat. Informasi dari Pintu ya, harga P-Network melonjak 12% pada 8 Oktober 2024. Peluncuran mainnet akan segera terjadi. Nah, disinyalir dari Crypto News ya, token P-Network IOU sedang mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya peluang peluncuran mainnet dan karena sebagian besar altcoin bangkit kembali. Saat penulisan P-Network, Pi tengah diperdagangkan yaitu di angka 47 US dollar ya, 47,96 pada hari ini Selasa 8 Oktober. Nah, titik tertinggi sejak Juli dan 60% di atas level terendahnya tahun ini. Bayangkan sahabat, IOU ya, IOU itu ada juga yang berhasil ya, dulu ETH POW kalau nggak salah ya, sama dia menggunakan IOU. Tapi P-Network ini project yang berbeda dari mata uang kripto tradisional seperti pendahulunya Web2 ya, kayak Bitcoin, yang sekarang juga ETH sudah mulai menambah ke Web3 juga ya. Nah, kalau Bitcoin kan tidak ramah lingkungan ya, menghabiskan banyak energi, peralatan yang mahal ya. Kalau Pi dengan teknologi blockchain Web3 sangat simpel, hanya dengan handphone ya, karena dia diperkuat dengan lingkaran keamanan ya, dari orang ke orang, dari manusia ya, tingkah laku manusia menggunakan HP sehari-hari. Nah, itulah kelebihannya dari Web3 ya. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena ini seperti blockchain itu sangat sulit ya dirubah ya, karena memang node-nya itu berjuta-juta. Hacker pun akan sulit ya menerobos. Teknologi P-Network ini juga sangat mumpuni ya, sahabat ya. Oke, dilanjut ya. Menurut data CoinMarketCap pada 8 Oktober 2024, harga P-Network mengalami kenaikan sebesar 12% dalam waktu 24 jam terakhir, diperdagangkan sekitar 47,96. Oke lah ya, intinya ini lonjakan perdagangan hariannya juga melonjak signifikan 103% ya. Dilihat di sini CoinMarketCap P-Network ini mencapai 3,26 miliar dolar. Nih, bayangkan sahabat. Ini fantastis ya. Kemarin sudah saya ulas di CoinMarketCap, sudah pernah saya ulas berita-berita tentang Bitcoin ya, yang ada di Pintu ya, exchange Indonesia, Indodax. Mereka sudah menyiapkan semua. Sebenarnya mereka juga menambang gitu, tapi malu kucing kan gitu. Ya, oke, langsung coba kita di sini ya. Di sini ada berita mana lagi tadi? Kita kembali lagi. Nah, di sini sahabat ada Indodax ya, kita lihat di sini Indodax. Nah, Indodax juga tidak mau ketinggalan karena begitu open mainnet, mereka juga akan mendaftarkan formulir ke P-Network. Bahkan sebelum open mainnet mereka sudah mendaftarkan, sudah bermitra, sudah arah-arah bekerja sama ya. Seperti Oscar Dirmawan juga nggak mau ketinggalan, sahabat. Oscar bisa kaya juga dari mana ya, dari Bitcoin sampai dia bisa bikin exchange kan begitu ya, kan orang Semarang itu tuh. Nah, itu dulu dia juga punya banyak Bitcoin itu, tapi kemarin dia rugi ratusan miliar ya, karena dibobol itu ya platform dia
Indodax itu sama hacker. Di sini Indodax, Akademi Indodax memberitakan mainnet Picoin akan diluncurkan, harga diprediksi melejit. Kita lihat di sini ya, prediksi kenaikan Picoin setelah mainnet. Kita saksikan di sini. Jadi ini project P-Network ini sampai kalau sudah pada pemberitahuan semua, Coin Market Cap itu patokan, koin Gecko itu patokan ya, yang sudah saya ulas kemarin. IOU memang itu bukan harga asli, tetapi kalau sudah namanya bertahan di IOU sampai 2 tahun itu project gak main-main bos. Mereka tahu siapa developernya dan mereka tahu kedepannya seperti apa project ini. Digarap dengan serius, sebelum diluncurkan saja sudah miliaran dolar ya, miliaran dolar, bukan miliaran rupiah dananya yang masuk, miliaran dolar ya. Jadi kalau teman-teman sahabat ini masih ragu ya berarti kasihan gitu, kasihan yang udah dihapus-hapus gitu ya, berarti itu memang bukan wadah rezekinya ya. Bagi yang setia ya selamat, Anda calon sultan, Anda bisa menjadi kaya, bisa ya, bisa ya, bisa. Banyak sekali teman-teman saya dulu yang waktu itu sudah pada pindah luar negeri yang memiliki Bitcoin, yang sering main game sama saya waktu tahun 2010 dulu ya, karena saya dulu masih bodoh gitu kan, belum belajar teknologi tentang blockchain, tentang mata uang digital, tentang artificial intelligence, dan masih banyak lagi NFT. Saya dulu belum belajar tentang itu. Nah, belajar saya setelah saya lihat harganya makin naik dan koin sudah saya jual, Bitcoin saya itu penyesalan itu. Hanya selang berapa bulan, saya jual bulan Mei tahun 2011, Bitcoin saya sekitar 1328 Bitcoin saya jual waktu itu di PayPal. Nyatanya sekian bulan, kalau nggak salah 3-4 bulan harganya naik dan naik terus ya. Adapun penurunan saat helping nanti naik lagi ya. Itu belajar dari Bitcoin. Kenapa saya ngeyel, P-Network ini project yang serius dan ini pasti akan mengalami keberhasilan di titiknya. Nah, ini sudah mau saatnya, kita sudah 5 tahun lebih kan gitu sahabat. Yang setia di channel saya pasti paham kan ya, saya tidak pernah mundur dari P-Network karena saya tahu project ini gitu. Di awal pasca peluncuran, sini nih ya, kita langsung sini aja ya. Harga Pi diperkirakan bergerak 43-47. Ini kan hanya perkiraan peluncuran, tapi dia tidak tahu utilitas ekosistem Pi ya, tidak tergantung dari exchange kripto yang lainnya. Seperti halnya Binance, exchange terbesar di dunia, dia tidak gentar menghadapi Binance. Justru Binance nanti yang mengikuti, yang mendaftarkan, yang melamar ke P-Network, karena P-Network begitu dibuka semuanya ini berjalan ya. Makanya teman-teman disuruh cepat-cepat KYC menjadi validator ya. Kita lihat update terbarunya, semuanya ayo bergerak menjadi validator biar banyak yang cepat KYC lulus kan gitu. Nah, kita lihat update terbaru ya hari ini. Nah, teman-teman disuruh ini ya, bantu validator ya biar cepat. Open mainnet ini sudah harus dipercepat ya. Nah, ini kita baca ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Seiring mendekatnya tenggat masa tenggang ya, tenggat masa tenggang dibutuhkan lebih banyak validator KYC untuk menangani masuknya permintaan KYC baru-baru ini, membantu mengurangi waktu tunggu bagi pelopor yang menunggu verifikasi dan meningkatkan proses KYC agar jaringan dapat mencapai tujuan. Jaringan terbuka, kesetiaan, keakuratan dan tanggung jawab bekerja. Validator yang melimpah sangatlah penting, bergabunglah untuk menjadi validator KYC. Oke ya, ini ada azan, kita break dulu sebentar. Oke ya sahabat ya, kita lanjut ya di sini dari Indodax ya. Di sini akan sedikit saya koreksi mungkin ya informasi yang dicantumkan di sini, faktor tokenomics Picoin. Nah, di sini sahabat ya, salah satu aspek penting mempengaruhi harga Bitcoin adalah tokenomics. Oke ya, P-Network memiliki total supply maksimal 100 miliar koin, namun hanya 68 juta koin yang telah ditambang sejauh ini. Nah, di sini akan saya sedikit koreksi sahabat. Di sini mungkin dia salah ya, salah tafsir ya. 68 juta koin yang telah ditambang. Sebenarnya yang sudah ditambang itu 4 miliar lebih ya. Yang udah migrasi ya. Yang udah ditambang pioner mungkin banyak ya, tapi yang sudah migrate itu 4 miliar koin lebih, 4 miliar 100 berapa kemarin ya. Atau kita lihat dulu sahabat ya.
Oke ya, kita cek ya di blockchainnya Explore-nya Pi, berapa sih yang sudah di migrate, yang sudah migrasi ya. Kita cek ya di sini ya. Nah, ini di sini. Total migrasi mining ya itu 4.186.746.156 koin ya. Yang terkunci 2.941.472.865 koin. Artinya 1 miliar lebih sedikit ya. Ya, ini yang sudah bisa ditransaksikan nanti di bursa-bursa setelah open mainnet ya. Nah, kemungkinan begini sahabat ya. Coba kita kembali dulu. Oke. Nah, ini yang dimaksud mungkin ini 68 juta itu adalah koin yang di hold sama exchange ya. Yang terdata di CoinMarketCap itu adalah koin yang diperdagangkan IOU 68 juta itu ya. Jadi bukan koin yang ditambang para pionernya. Nah, ini jadi perlu kita luruskan di sini ya. Karena mungkin mereka ini menulis mungkin hanya menganalisa, tidak mengikuti penambangan. Kalau dia sebagai pioner menambang, kemudian dia akan benar memberitakannya ya. Oke ya, lanjut di sini ya sahabat. 80% koin dikunci dalam periode vesting selama 3 tahun untuk menjaga stabilitas harga ini. Berarti hanya 20% koin yang akan tersedia untuk digunakan secara langsung dalam waktu dekat. Nah, ini juga sudah masuk akal lah ya. Oke. Hanya tadi saja yang ini ya, kesalahan dalam jumlah koin yang ditambang itu salah ya. Kalau jumlah yang ditambang mungkin sudah banyak, hanya yang migrate ya, yang siap ditransaksikan dan yang dikunci itu 4 miliar sekian ya. Nah, pengaturan vesting yang ketat ini bertujuan untuk mencegah fluktuasi harga yang terlalu besar. Namun jika terlalu banyak koin dilepaskan dalam waktu singkat, bisa terjadi oversupply yang menekan harga. Sebaliknya, jika jumlah koin yang dilepaskan terlalu sedikit, likuiditas yang terbatas juga dapat mempengaruhi pergerakan harga. Artinya begini ya, ini maksud di sini ya sahabat ya. Nah, untuk mencegah fluktuasi harga, nah tiba-tiba nanti setelah open mainnet nanti harganya anjlok, kan dikhawatirkan seperti itu. Makanya core team itu pinter ya. Pioner ada yang menghold 3 tahun, 1 tahun, paling minimal 6 bulan. Bahkan yang sudah migrate pun diarahkan untuk menghold ya. Di samping akan dapat bonus penambangan lagi ke depannya setelah open mainnet. Harga itu tidak langsung terjatuh karena yakin setelah open mainnet pioner ini pasti akan banyak menjual koin ya. Nanti kita bahas topik yang menarik. Pioner akan menjual koin, dan saya yakin pioner yang tadi yang pengen langsung dapat uang banyak, pengen jual koin banyak, nanti itu kemungkinan tidak akan bisa menjual banyak. Karena apa? Mungkin tidak jadi jual banyak karena apa? Nilainya mungkin fantastis ya, nilainya akan mahal. Kenapa? Kalau ini hanya prediksi yang seperti dikatakan di sini sahabat, $200 ini ya, 2025 diprediksi $200. Tentunya project ini gagal ya. Kenapa saya bilang gagal? Project ini project besar, penggunanya sangat banyak, jutaan ya, 60 juta lebih, dan ini sudah merakyat di seluruh dunia ya. Orang awam aja tahu. Dan Nicholas tidak mau harga ini murah. Begitu open mainnet nilainya harus fantastis. Kalau harga cuma $200, yang jelas akan habis sama paus-paus, akan diserok semua ya. Project ini bisa dianggap gagal karena apa? Yang tadinya project ini diuntukkan untuk dimulai dari masyarakat bawah, tapi kalau sudah harga segini, jangankan segini ya, kemungkinan 1.000, 2.000, 10.000 pun harga per koin akan disikat sama pos-pos investor. Karena ini adalah aset digital ya, bisa juga mata uang, juga aset digital yang aman penyimpanannya ya, aman, tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa mencuri, asal kata frasa selanjutnya tidak dikasihkan orang, tidak dikasihkan hacker ya. Ini aman ya, sampai kapanpun ratusan tahun aman karena tersimpan di blockchain ya. Ini kalau kita memahami tentang aset digital ke depannya ya sahabat ya. Kalau pembelian tanah, rumah, itu mungkin rumah bisa rusak, memang harganya naik, butuh perawatan. Kemudian tanah mungkin banyak pajak ke negara dan lain-lain sebagainya. Kalau teman-teman sahabat punya investasi di koin Pi ini ya, yang booming ini nanti ke depannya, yang menggelegar ini, itu aman sahabat ya. Sahabat-sahabat cuma menjual misalnya 10 koin, kalau emang ini nilainya fantastis ya, cukup 10 koin itu sudah cukup. Makanya ke hold semua. Mau beli apa, mau buat apa ya, sudah sangat cukup untuk bersedekah dan lain-lainnya. Mau beli mobil, beli rumah, udah cukup ya.
Jadi teman-teman sahabat, koinnya akan terhold ya. Investor itu nanti yang membeli harganya semakin naik. Gitu ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Kita lanjutkan di sini ya. Pergerakannya kalau memang maksudnya yang tadi kita kembali di sini, kalau koinnya itu sedikit yang di open minded kan ya, itu kemungkinan pergerakan harganya akan mempengaruhi, karena yang waktu IOU ini mendobrak harga ini, kemungkinan kurang investornya tertarik gitu kan. Nah, makanya pergerakan harganya tidak bisa fantastis ya, karena ini sudah aset ini walaupun 68 juta koin yang digunakan perdagangan IOU ini mungkin hobi ya, kayak gitu SC.com yang waktu nyerok koin itu dulu mungkin dia dapat banyak, dia berani membuka perdagangan kan begitu sahabat ya. Nah, kita lanjut di sini. Apa yang terjadi setelah open mainnet? Nah, ini ya. Setelah mainnet diluncurkan, Picoin diperkirakan akan mengalami volatilitas harga yang signifikan. Menurut analisis teknikal. Nah, ini kita jangan dulu menurut GCV atau menurut komunitas atau menurut core team, tapi ini analisa, kita bicara di sini analisa fundamental yang terjadi di lapangan saat ini ya, yang terjadi di sini saat ini. Analisa ahli kripto trader ya. Di sini harga yang signifikan menurut analisis teknikal, Bitcoin bisa menyentuh angka 111,52 September 2024. Artinya dalam bulan-bulan September ini kan sudah Oktober ya. Nyatanya prediksinya salah kan, karena bukan seperti ini analisanya ya. Bitcoin itu didasarkan seperti gini nih. Nicholas menciptakan itu seperti ya berlian, emas, ya kan? Emas memiliki nilai dari mana? Dari pengakuan orang-orang banyak dari dulunya kan, itu dari mulai raja mengakui, akhirnya ada koin mata uang, koin emas, akhirnya emas memiliki nilai ya, walaupun suplainya tidak terbatas, tapi dia memiliki nilai seperti Ethereum ya, tanpa suplai maksimal, tapi dia memiliki nilai fantastis dan naik terus. Nah, kemudian sahabat, berlian bisa 1 miliar, itu kan pengakuan orang awalnya dunia, dan dia memang berkelas ya, seperti Panic Box, tidak ada wujud ya, tapi dia berharga, aset digital yang ya berharga, dan memang ini sangat aman untuk menyimpan aset investasi yang melebihi dari tanah, rumah, mobil ya. Oke, karena dia bisa digunakan untuk semuanya, untuk pembelian mobil bisa, untuk beli tanah bisa ya, gitu sahabat ya, bisa untuk transfer nilainya dengan cepat. Oke, di sini ya. Maaf, batuk. Nah, jadi analisa ini mendekati all time high ATH ya, all time high sebelumnya di 119. Indikator teknikal seperti Simple Moving Average ya, SMA, menunjukkan sentimen bullish dengan proyeksi harga akan mencapai 60,75 dolar dalam beberapa minggu depan. Ini hanya analisa kemarin ya, kita bahas di sini ya. Nah, ini hanya analisa teknikal ya. Kemudian fundamentalnya di lapangan nanti kita lihat seperti apa. Kalau feeling saya tetap harganya akan mahal ya. Walaupun tidak GCV pun nilainya ini fantastis ya. Tidak bisa membayang, saya juga sudah sangat bersyukur ya. Kalaupun GCV ya alhamdulillah ya, Allah itu Tuhan yang Maha Esa, berarti memberikan rezeki kepada pionir-pionir ini semua. Kalaupun tidak, kalau 1 miliar satu koin pun sudah wow. Ya, jangan kan itu, misalkan kok 100 juta satu koin itu sudah wow, tapi kalau 100 juta satu koin masih disikat sama pos investor sahabat ya. Nah, kemudian kapan Bitcoin bisa ditransaksikan? Saat ini Bitcoin masih berada di fase pra peluncuran dan belum dapat diperdagangkan di bursa manapun. Penggunaan yang telah menambang kripto ini baru akan bisa menarik atau menukarnya setelah mainnet diluncurkan sepenuhnya pada fase ketiga. Pengguna yang telah menyelesaikan KYC akan mendapatkan akses penuh. Oke lah ya. Nah, di sini ada kesimpulan dia ya. Dengan peluncuran mainnet yang semakin dekat, Bitcoin berpotensi menjadi salah satu kripto yang paling menarik perhatian di pasar ya. Berita Indodax aja memberitakan seperti ini ya. Adopsi yang luas, tokenomics yang hati-hati, dan prediksi harga yang optimis semuanya mengisyaratkan bahwa Bitcoin bisa menjadi investasi yang menguntungkan bagi para trader. Namun volatilitas di awal peluncuran tetap harus diantisipasi, dan para investor perlu tetap waspada terhadap perkembangan proyek ini. Ya, sekian dulu informasi tentang info harian hari ini. Kita membahas tentang hangatnya berita-berita sekarang ya, bahkan Indodax, Pintu ya, CoinGecko, CoinMarket semua sudah memberitakan. Di luar negeri juga sudah ramai.
Kemungkinan Presiden El Salvador ya, negara-negara yang lain yang sudah menggunakan Bitcoin pun akan beralih ke Bitcoin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.